Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, BPS Kota Batam. Kali ini, BPS Kota Batam akan menyampaikan beberapa indikator yang telah siap kami rilis ke hadapan para pengguna data. Yang pertama adalah tentang perkembangan pariwisata di Kota Batam. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor impor, dan terakhir adalah tentang perkembangan transportasi. Kita melangkah ke indikator pertama terkait perkembangan pariwisata Kota Batam di Januari-Februari tahun 2025. Untuk perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Kepulauan Riau pada Februari di tahun 2025 ini mengalami penurunan 20,5 poin dibandingkan dengan Februari tahun 2024. Ya, di mana pada saat ini TPK hotel berbintang untuk Kepulauan Riau ada di angka 42,01 poin. 01%, mohon maaf. Selanjutnya, kalau kita bandingkan dengan Januari tahun 2025, maka juga mengalami turun sebanyak 5,11 poin dari 47,12% di Januari tahun 2025. Selanjutnya, kalau kita lihat untuk rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau, maka secara umum di Februari tahun 2025 ini ada di 1,82 hari. Menurun dibandingkan dengan Januari tahun 2025 di angka 1,87 hari. 87 hari. Selanjutnya kalau kita lihat TPK dan rata-rata lama menginap hotel berbintang khusus di Kota Batam sendiri di Januari-Februari, dapat kita lihat bahwa TPK hotel berbintang Februari tahun 2025 menurun 5,09 poin dari 53,45% menjadi 48,36% di Februari tahun 2025. Sedangkan kalau kita lihat rata-rata lama menginapnya, di Januari ada di 1,94 hari, turun menjadi 1,81 hari di Februari tahun 2020. Demikian adalah tentang pariwisata. Selanjutnya, kalau kita lihat indikator berikutnya, yaitu ekspor impor. Di bulan Februari tahun 2025, ekspor Kota Batam mencapai 1.450,26 juta US dollar, atau turun sebanyak 18,32% dibandingkan dengan Januari 2025. Yang mana di bulan Januari itu sendiri, total ekspor Kota Batam adalah sebanyak 1.775,6 juta US dollar, atau turun sebanyak 18,32%, ya, menjadi 1.450,26 juta US dollar. Kalau kita lihat secara year on year, maka terjadi kenaikan sebanyak 33,31% dari 1.087,9 juta US dollar di Februari tahun 2024. Untuk selanjutnya, nilai total ekspor non-migas dan migas Kota Batam secara umum adalah, kita lihat terjadi peningkatan sebanyak 45,82% dari 2,21 miliar US dollar Januari Februari 2024 menjadi 3,23 miliar US dollar di Januari Februari tahun 2025. Untuk kita lihat untuk non migasnya juga terjadi peningkatan sebanyak 50,56% dari 2,05 miliar US dollar menjadi 3,08 miliar US dollar. Untuk migasnya menurun sebanyak 13,29%
dari 0,16 miliar US dollar menjadi 0,14 miliar US dollar di Januari-Februari 2025. Sedangkan untuk share ekspor non-migas terbesar di Februari tahun 2025 adalah mesin peralatan listrik yang mencapai nilai sebesar 623,93 juta US dollar. Negara tujuan ekspor sendiri untuk Januari-Februari 2025, maka yang paling tinggi adalah ke Singapura. Sebanyak pangsanya sebesar 20,89%. Disusul ke Amerika Serikat 20,4%, dan terakhir adalah untuk tiga besar ya, tiga besar 16,55%. Kalau kita lihat pelabuhan utamanya untuk ekspor, maka batu ampar masih paling tinggi nilainya sebesar 1062,78 juta US dollar. Kalau secara akumulasi Januari-Februari di batu ampar sebesar 2.426,77 juta US dollar dengan peran sebesar 75,23% selama Januari-Februari tahun 2025. Kemudian selanjutnya adalah tentang perkembangan impor Kota Batam. Untuk impor Februari tahun 2025 mencapai 1.332,54 juta US dollar, turun 1,79% dibandingkan dengan Januari tahun 2025, yang nilai impornya sebesar 1.356,86 juta US dollar. Kalau secara year on year, kita bandingkan dengan Februari tahun 2024, maka terjadi peningkatan 22,71% dari 1.085,9 juta US dollar di Februari 2024 menjadi 1.332,54 juta US dollar di Februari 2025. Secara akumulasi kita lihat dan kita bandingkan antara Januari-Februari 2025 dengan Januari-Februari 2024. Total impornya mengalami peningkatan dari 2,24 miliar US dollar menjadi 2,69 miliar US dollar, meningkat sebesar 19,93%. Untuk non-migasnya, maka juga terjadi peningkatan dari 2,23 miliar US dollar naik 20,06% menjadi 2,68 miliar US dollar. Kalau untuk migasnya sendiri turun sebesar 0,08%. Untuk share impor terbesar dipegang oleh mesin dan peralatan listrik sebesar 583,35 juta US dollar. Asal negara barang impornya, kita lihat tiga besarnya adalah yang pertama dari Tiongkok dengan pangsa sebesar 39,46%. Disusul dari Singapura sebesar 11,65%. Dan yang ketiga adalah Jepang sebesar 7,19%. Kalau kita lihat melalui pelabuhan utamanya, nilai impornya adalah masih dipegang batu ampar. Di bulan Februari ini batu ampar nilai impornya adalah sebesar 765,34 juta US dollar. Secara akumulasi juga masih dipegang batu ampar Januari-Februari sebesar 1.665,69 juta US dollar. Atau dengan peran sebesar 69,94%. Untuk neraca perdagangannya, kita lihat di Februari 2025 terjadi surplus sebesar 117,72 juta US dollar. Selama Januari-Februari 2025, maka juga terjadi surplus sebesar 536,45 juta US dollar. Tadi adalah tentang perkembangan ekspor impor di Kota Batam.
Selanjutnya adalah tentang transportasi baik udara maupun laut di Februari tahun 2025. Ke penumpang angkutan udara. Untuk domestik, maka di bulan Februari ini terjadi penurunan sebesar 16,11% dari 328.430 penumpang di Januari 2025 menjadi 275.519 penumpang di Februari 2025. Sedangkan untuk penumpang pesawat internasional ya juga mengalami penurunan sebesar 4,83% dari 8.906 penumpang di Januari 2025 menjadi 8.476 penumpang di Februari tahun 2025. Secara kumulatif, untuk penumpang domestik ya, kita lihat Januari Februari tahun 2025 sebanyak 603.949 penumpang domestik. Untuk internasionalnya sebanyak 17.382 penumpang sepanjang Januari Februari tahun 2025. Sedangkan untuk kargo, kita lihat untuk kargo udara domestik turun. Untuk bongkarnya turun 52,85% dari 2.565,3 ton menjadi 1.209,53 ton di Februari tahun 2025. Untuk muatnya sendiri naik 8,04% dari 595,55 ton menjadi 643,46 ton di Februari tahun 2025. Untuk internasionalnya, maka bongkarnya terjadi penurunan sebesar 39,09% dari 6,56 ton di Januari 2025 menjadi 3,99 ton di Februari 2025. Untuk muatnya di bulan Januari 1,05 ton menjadi 1,43 ton di Februari 2025. Terjadi kenaikan 35,97%. Itu tadi adalah tentang angkutan udara. Selanjutnya adalah tentang angkutan laut. Untuk penumpang kapal domestik secara total terjadi penurunan 19,23% dari Januari ke Februari. Di Januari 391.036 penumpang menjadi 285.210 penumpang di Februari 2025. Untuk penumpang kapal total internasionalnya juga mengalami penurunan sebesar 16,39% dari 552.114 penumpang di Januari 2025 menjadi 385.935 penumpang di Februari 2025. Secara kumulatif, untuk penumpang domestik Januari Februari 2025 ada sebanyak 638.338 penumpang, sedangkan untuk internasionalnya ada sebanyak 847.530 penumpang di internasional Januari Februari 2025. Untuk kargonya, ya bongkar muatnya, domestik bongkarnya adalah sebanyak di bulan Januari 744.393 ton, meningkat 17,08% menjadi 871.513 ton di Februari 2025. Sedangkan untuk muatnya dari 219.286 ton di Januari 2025 meningkat 8,04% menjadi 236.926 ton di Februari 2025. Untuk internasionalnya, bongkar dari 343.622 ton di Januari 2025
meningkat 25,54% menjadi 431.386 ton di Februari 2025. Untuk muat internasionalnya terjadi penurunan 38,01% dari 302.798 ton di Januari 2025 menjadi 187.718 ton di Februari 2025. Demikian adalah 3 indikator yang kami rilis pada kali ini. Ya, tadi ada pariwisata, ekspor impor, dan transportasi. Kami cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.